Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami Ibu Sri Rahmania, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah kimia bahan makanan, dan teman-teman semua yang kami sayangi. Di sini kami dari kelompok 5 yang Putri Rafiqatul Jannah dan saya sendiri Aska Zakiyah akan memaparkan materi tentang zat aditif dalam bahan makanan atau bahan tambahan pangan. Ada tentang bahan tambahan pangan atau zat aditif makanan. Yang kedua, ada tentang pengelompokan bahan tambahan. Baik, langsung saja untuk presentasi yang pertama akan dipaparkan oleh Mbak Putri. Baik, terima kasih banyak kepada Mbak Aska selaku moderator karena telah diberi kesempatan saya untuk melanjutkan presentasi pada saat ini. Yang pertama ada bahan tambahan pangan atau BTP atau juga bisa disebut sebagai zat adiktif makanan. Nah, di mana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan pada pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pangan adalah sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Nah, termasuk bahan tambahan makanan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, atau pembuatan makanan dan minuman. Nah, pada pasal 1 ayat 19 menyatakan bahwa pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara metode tertentu atau tanpa bahan tambahan. Nah, definisi lanjut Mbak slide-nya. Nah, definisi bahan tambahan pangan versi The Food Protection Committee of the Food and Nutrition Board yang dikutip oleh buku Bennett et al. Pada tahun 2002, yaitu bahan tambahan pangan atau BTP adalah senyawa kimia yang diizinkan untuk ditambahkan ke dalam pangan secara sengaja agar dapat memperbaiki sifat atau mutu produk olahan pangan. Nah, seperti memperpanjang umur simpan produk pangan dengan cara menghambat pertumbuhan mikro atau mencegah reaksi oksidasi, mencegah penggumpalan, memperbaiki warna, memperbaiki tekstur dan kekentalan, stabilkan emulsi, meningkatkan intensitas kemanisan dan aroma, mengingat logam atau baik sebagainya. Nah, pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan menyatakan bahwa bahan tambahan pangan yang selanjutnya disingkat sebagai BTP ialah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Lanjut Mbak ke slide selanjutnya. Di mana pengelompokan bahan tambahan pangan itu ada banyak sekali golongannya. Yang pertama, yang akan kita bahas yaitu ada pengemulsi. Pengemulsi atau emulsifier merupakan bahan tambahan pangan yang membantu terbentuknya campuran yang homogen dari 2 atau lebih fase yang tidak tercampur seperti minyak dan air. Nah, setiap BTP pengemulsi yang berbeda, maka batas maksimumnya juga berbeda-beda, di mana sama seperti pewarna dan stabil. Maka penggunaan pengemulsi secara tunggal dan campuran diperbolehkan. Namun, campuran yang digunakan harus diperhitungkan seperti yang telah disebutnya sebelumnya. Lanjut yang poin kedua, yaitu ada penstabil. Nah, penstabil merupakan bahan tambahan pangan atau BTP yang digunakan untuk menstabilkan sistem dispersi yang homogen pada pangan.
menurut BPOM terdapat 104 jenis BTP penstabil. Nah, saya akan menyebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama ada kalsium karbonat, yang kedua ada asam asetat, terus ada asam fumarat, ada lecitin, ada natrium laktat, ada kalsium laktat, dinatrium monohidrogen sitrat, trinatrium sitrat, kalium hidrogen sitrat, dan juga ada natrium dihidrogen sitrat. Nah, itu ada beberapa penstabil dari yang disebutkan oleh BPOM tersebut. Nah, lanjut ke perisa. Perisa makanan merupakan bahan tambahan pangan yang dapat memberikan, menambahkan, atau mempertegas rasa makanan. Nah, perisa digolongkan dalam dua kelompok, yaitu ada perisa sintetik dan juga ada perisa alami. Nah, di mana seiring dengan perkembangannya industri, pengolahan perisa tersebut bermacam-macam, seperti ada misalnya perisa dari pengolahan dari beberapa industri yang diolah dengan daging, semisal, terus ada semakin banyak pula kayak macam lain sebagainya. Nah, di samping itu, perisa alami merupakan perisa makanan yang berasal dari bahan-bahan alami yang tentunya lebih aman dikonsumsi daripada penyedap rasa sintetik. Nah, perisa pangan umumnya digunakan untuk mengubah perisa alami produk pangan atau menciptakan perisa untuk produk pangan yang memiliki rasa yang tidak diinginkan atau tidak dikehendaki. Nah, contohnya seperti gula dan garam, yaitu merupakan contoh perisa alami yang paling banyak digunakan untuk menambahkan atau memberikan rasa manis dan asin pada masakan tersebut. Nah, selain untuk memberikan atau menambahkan terhadap rasa, perisa juga digunakan untuk memberikan aroma atau bau terhadap makanan dan juga minuman. Nah, ada beberapa tujuan penambah perisa. Di antaranya seperti meningkatkan daya tarik pangan, menstandarisasi perisa produk akhir, menguatkan perisa awal yang lemah, dapat juga menggantikan perisa yang hilang selama pengolahan, menutupi karakter-karakter yang tidak menyenangkan, dan juga dapat yang keempat itu ada penguat rasa. Nah, bahan tambahan pangan salah satunya berfungsi sebagai penyedap rasa. Nah, penyedap rasa itu dapat juga diartikan sebagai penguat rasa. Jenis penyedap rasa juga sama seperti perisa, ada penyedap rasa alami dan juga ada sintesis. Nah, penyedap rasa sintesis sering banget kita kenal, yaitu dengan salah satunya adalah monosodium glutamat atau bisa disebut sebagai MSG. Nah, monosodium glutamat atau MSG adalah salah satu bahan tambahan pangan yang digunakan untuk menghasilkan rasa yang lebih enak ke dalam masakan, menurut Suryanto pada tahun 2015. Nah, menurut Prawiroharjono dalam Rungkita pada tahun 2012, MSG adalah garam natrium dari asam glutamat yang telah dikonsumsi secara luas di seluruh dunia sebagai penambah rasa makanan dalam bentuk L-glutamic acid, karena penambahan monosodium glutamat akan membuat rasa makanan menjadi lebih lezat. Monosodium glutamat bila dikonsumsi melampaui batas juga tidak akan menimbulkan efek samping. Nah, dengan begitu dari penyedap rasa sintesis ada juga penyedap rasa alami. Adapun penyedap rasa alami itu seperti kaldu ayam, bawang, dan juga jeruk. Nah, yang pertama itu ada kaldu ayam. Nah, kaldu ayam dapat ditambahkan pada aneka tumisan, sup, dan juga saus. Nah, dengan begitu, kita yang ingin memasak dapat membuatnya sendiri di rumah dan menyimpannya dalam bentuk beku agar dapat digunakan kapan saja. Dan juga kaldu ayam itu dapat dijangkau juga ya. Yang kedua ada bawang. Seringkali kita lihat bahwa apabila kita ingin memasak harus
ibaratnya sudah menjadi prioritas menggunakan bawang putih maupun bawang merah. Nah, sekalinya dengan dua hal tersebut tidak jauh juga harus sering banget kita mendengar dengan kata daun bawang dan juga bawang prei. Sering biasanya dimasak mungkin oleh ibu-ibu ya, masak ya gitulah sebagai penyedap kayak gitu. Nah, dengan begitu itu merupakan juga salah satu dari penguat rasa alami. Dengan cukup menambahkan jumlah takaran dalam masakan tanpa penyedap rasa untuk memperoleh rasa yang sedap dan lezat. Jadi, penambahan bahan tersebut itu sesuai dengan dibutuhkan. Nah, yang terakhir itu ada jeruk. Tambahkan penambahan jeruk seperti jeruk nipis, lemon pada masakan saat sebelum matang itu dapat juga menjadi aroma tersendiri. Nah, lemon atau jeruk nipis juga dapat memperkuat rasa dalam masakan yang kuat. Begitu dari penjelasan saya lanjutkan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Putri atas pemaparannya. Untuk selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Mbak Arini. Baik, terima kasih moderator. Oke, yang selanjutnya yaitu pewarna. Jadi, pewarna adalah bahan yang dapat memberikan atau memperbaiki warna pada makanan. Nah, dengan menggunakan pewarna, makanan itu tampak lebih menarik dan menjadi lebih bervariasi. Jadi, pewarna makanan itu ada dibagi menjadi dua, yaitu pewarna makanan alami sama pewarna makanan sintesis. Nah, kalau pewarna makanan alami itu merupakan pewarna yang diperoleh dari tumbuhan, hewan, ataupun sumber-sumber mineral. Contohnya itu kayak klorofil, mioglobin dan hemoglobin, antosianin, flavonoid, tanin, betalain, dan santonin serta karotenoid. Kemudian yang kedua itu ada pewarna makanan sintesis. Nah, pewarna makanan sintesis itu merupakan bahan yang ditambahkan dengan tujuan untuk memberikan warna sehingga dapat memberikan efek yang lebih menarik pada makanan. Nah, biasanya itu dipakai adalah tatrazin dan alura red. Nah, jadi pewarna ini tuh ada memiliki dampak positif sama negatif. Nah, jadi dampak positif bagi produsen dan konsumen, pewarna ini tuh dapat membuat suatu makanan itu lebih menarik, meratakan warna makanan, mengembalikan warna bahan dasar yang telah hilang selama pengolahan. Nah, sedangkan dampak negatifnya itu dapat menggunakan tetrazin secara berlebihan itu menyebabkan alergi, asma, dan hiperaktif pada anak. Nah, kemudian ini ada jurnal yang saya sudah review, yaitu mengenai penggunaan zat pewarna sintesis pada sirup yang dijual di pasar modern Kota Makassar, yaitu jurnal Esmas Unit Luwuk Public Health Journal, volume 9 nomor 2 tahun 2018, yang penulisnya itu Baharudin Suni. Jadi di dalam jurnal tersebut itu membahas tentang bahayanya mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung pewarna buatan. Jadi selama kita mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung pewarna buatan selama 5 sampai 10 tahun itu tuh akan mengakibatkan risiko yang mengganggu gangguan fungsi hati dan kanker getah benih. Adapun dampak langsung yang didapat yaitu berupa pusing, mual, ruam, dan pingsan. Adapun infeksi yang dilakukan BPOM Makassar menemukan adanya jajanan makanan dan minuman di SDN bertingkat tiram berupa makanan dan minuman yang mengandung zat rhodomin B. Nah, timbulnya penyalahgunaan zat pewarna tersebut antara lain disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat mengenai zat pewarna untuk pangan dan juga karena harga zat pewarna untuk industri relatif itu lebih murah dibanding dengan zat pewarna untuk pangan. Karena itu, makanya warna zat pewarna tekstil atau kulit biasanya itu lebih menarik. Oleh karena itu, perlulah
dilakukan pemantauan terus-menerus terhadap keberadaan pewarna sintesis ini terhadap produk pangan yang dikonsumsi masyarakat. Nah, di jurnal tersebut itu ada hasil penelitian yang didapatkan terkait sirup. Jadi itu dia menggunakan ada dua ya hasilnya, yaitu pemeriksaan menggunakan kualitatif sama pemeriksaan menggunakan kuantitatif. Nah, di tabel pertama itu ada hasil pemeriksaan kualitatif zat pewarna sintesis pada minuman sirup. Di situ kan ada sampelnya, ada Kian Jaya, marjan sama sirup LM. Nah, volumenya itu 10, kadar zatnya kalau untuk Kian Jaya itu 509, eh, kalau marjan 389, sirup LM itu 167. Sedangkan syarat maksimal itu tuh harus 300. Sehingga nah berdasarkan tabel yang pertama itu bahwa 3 sampel itu tuh diuji kadar zat pewarna sintesisnya. 2 diantaranya itu tidak memenuhi syarat, yaitu sampel Kian Jaya dengan kadar 509 dan marjan dengan kadar 389 mg per liter. Nah, yang memenuhi syarat itu cuma satu, sirup LM. Karena kan batas maksimal syaratnya itu 300, sedangkan kadar zat dari Kian Jaya sama marjan itu udah 509 sama 389. Sehingga dari sampel ini yang memenuhi syarat itu cuma sirup LM, yang lainnya itu tidak memenuhi syarat. Nah, sedangkan untuk yang tabel kedua itu ada hasil pemeriksaan kuantitatif zat pewarna sintesis pada sirup yang dijual dari pasar modern Kota Makassar. Nah, di sini berdasarkan tabel yang kedua itu diketahui bahwa kelima sirup di atas itu telah diteliti positif menggunakan zat pewarna sintesis, tapi yang diizinkan di Indonesia. Jadi di Indonesia itu sesuai Permenkes nomor 33 tahun 2012 ya, terdapat 5 jenis pewarna alami dan 11 pewarna sintesis yang diizinkan untuk digunakan sebagai BTP. Nah, berikut 6 dari jenis pewarna sintesis yang sering digunakan, yaitu ada Tatrazin, Sunset Yellow, Phenol 4R, Carmoisin, Allura Red, dan Pinan Yellow. Nah, jadi hasil ini tuh menunjukkan bahwa terdapat pewarna sintesis yang diizinkan di Indonesia, tetapi beberapa negara lain itu dilarang menggunakannya. Jadi tetrazin ini masih diizinkan digunakan di Indonesia, tapi kalau untuk di luar negeri kayak Amerika Serikat itu penggunaannya itu tidak boleh secara bebas, melainkan dia itu harus dicantumkan labelnya. Jadi hal ini karena tetrazin itu dapat menimbulkan dampak alergi pada orang-orang tertentu yang dapat menyebabkan asma dan pilek serta menimbulkan hiperaktif pada anak-anak. Nah, jadi kan secara penelitian secara kualitatif yang dilakukan di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar dilakukan dengan menggunakan metode kromatografi kertas. Diperoleh hasil bahwa 5 sampel sirup yang 3 botol berwarna merah yang berasal dari merek lokal dan 2 botol berwarna orange dari merek non-lokal. Jadi keseluruhan sampel itu mengandung pewarna yang diizinkan menurut Permenkes RI nomor 33 tahun 2012. Yang tadi yang sudah saya sebutkan yaitu pewarna yang diizinkan ada tetrazin, Quancheol 4R, Carmoisin, dan Sunset Yellow. Nah, jadi dalam penelitian ini yang diuji secara kualitatif itu warna yang paling sering digunakan, yaitu ada tetrazin sama Sunset Yellow dan Quancheol 4R. Jadi meskipun merupakan warna yang diizinkan, penggunaannya itu harus tetap menurut Permenkes tetap jumlahnya itu tidak boleh melebihi keperluan untuk memperoleh efek yang diinginkan. Jadi rata-rata itu harus kurang dari 300 ppm gitu. Nah, jadi itu merupakan jurnal yang sudah saya review, di mana kesimpulannya itu tuh yang pertama ada jadi dari 5 sirup yang tadi yang telah dijual di Pasar Makassar, hasil penelitian secara kualitatif itu negatif tidak mengandung zat pewarna sintesis dan berbahaya dan telah sesuai dengan Permenkes RI nomor 33 tahun 2012 tentang bahaya tambahan pangan. Sedangkan hasil penelitian dengan uji kuantitatifnya dari ketiga sampel yang telah diujikan kadarnya
2 diantaranya itu tidak memenuhi syarat, 1 diantaranya memenuhi syarat, di mana yang dengan kadar tertinggi tadi ada 509 mg per liter, dan sampel yang memenuhi syarat itu ada 167 mg per liter. Kemudian yang kedua itu, jadi bagi konsumen itu sebaiknya untuk tidak sering mengkonsumsi minuman dan makanan yang mengandung pewarna sintesis buatan, walaupun telah memenuhi syarat, tetapi dalam jumlah kadar yang berlebih maka dapat menimbulkan efek negatif bagi tubuh yang dikonsumsi secara terus-menerus. Oke, selanjutnya itu ada yang keenam tentang pengawet. Jadi pengawet ini itu digunakan untuk memperpanjang masa simpan bahan makanan yang mempunyai sifat mudah rusak. Jadi penambahan bahan pangan ini bertujuan untuk yang pertama menghambat mikroba pembusuk pada pangan, baik yang bersifat patogen maupun yang tidak bersifat patogen. Yang kedua itu memperpanjang umur simpan pangan. Yang ketiga tidak menurunkan kualitas gizi, warna, cita rasa, dan bau bahan pangan yang diawetkan. Yang keempat tidak untuk menyembunyikan keadaan pangan yang kualitasnya rendah. Yang kelima, tidak digunakan untuk menyembunyikan penggunaan bahan yang salah atau yang tidak memenuhi persyaratan. Nah, jadi pengawet ini sama, dia ada dibagi dua, yaitu ada zat pengawet anorganik sama zat pengawet organik. Nah, zat pengawet anorganik masih sering dipakai, yang sering dipakai itu ada sulfit, hidrogen peroksida, dan nitrat dan nitrit. Kemudian untuk zat pengawet anorganik, ini zat kimia yang sering dipakai itu adalah ada asam sorbat, asam propionat, asam benzoat, asam asetat, dan epoksida. Kemudian yang ketujuh itu ada pemanis. Jadi pemanis itu merupakan senyawa kimia yang sering ditambahkan dan digunakan untuk keperluan produk olahan pangan, industri, serta minuman dan makanan kesehatan. Nah, pemanis itu fungsinya untuk meningkatkan cita rasa, aroma, memperbaiki sifat-sifat fisik, serta pengawet, memperbaiki sifat kimia, sekaligus merupakan sumber kalori bagi tubuh. Mengembangkan jenis minuman dan makanan dengan jumlah kalori yang terkontrol. Jadi pemanis ini juga ada dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama ada pemanis alami dan yang kedua itu ada pemanis buatan. Nah, pemanis alami itu biasanya berasal dari tanaman, di mana tanaman yang menghasilkan pemanis yaitu seperti tebu dan bit. Jadi bahan pemanis yang dihasilkan dari kedua tanaman tersebut itu dikenal sebagai gula alam atau sukrosa. Dan yang kedua itu ada pemanis buatan atau sintetis. Jadi pemanis buatan itu merupakan bahan tambahan yang dapat memberikan rasa manis dalam makanan, tetapi tidak memiliki nilai gizi. Penggunaan pemanis buatan perlu diwaspadai karena dalam takaran yang berlebih dapat menimbulkan efek samping yang merugikan kesehatan manusia. Nah, kemudian yang kedelapan itu ada pengatur keasaman atau osidulan. Ya, jadi pengatur keasaman itu fungsinya untuk mengasamkan, menetralkan, dan mempertahankan derajat keasaman bahan makanan yang diolah serta sebagai penegas rasa, warna, dan pengawet. Jadi produk pangan olahan yang sering dimanfaatkan asidulat itu antara lain itu sari buah, acar timur, jam, jelly, dan ikan kalengan. Terus yang kesembilan itu ada anti kempal. Jadi anti kempal itu digunakan untuk tujuannya itu mencegah pengumpalan atau penggumpalan makanan yang terutama yang berbentuknya itu serbuk, tepung, atau butiran. Jadi seperti susu bubuk, garam meja, dan kaldu bubuk. Jadi bahan anti kempal itu tidak bersifat toksik dan ikut terserap oleh metabolisme tubuh. Namun dosisnya yang digunakan itu harus sesuai dengan peraturan. Jadi jenis bahan ini adalah aluminium silikat, kalsium silikat, magnesium karbonat, magnesium silikat, dan aluminosilikat. Oke, kemudian untuk materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Arini atas pemaparannya. Jadi untuk yang selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri. Kita lanjut ke bahan tambahan pangan yang selanjutnya, yaitu tentang foaming agent atau pembuih. Nah, ini kan dari katanya aja tuh pembuih gitu, foam gitu, busa gitu. Artinya bahan tambahan pangan ini akan menyebabkan atau akan menimbulkan busa dalam makanan gitu. Nah, untuk pengertiannya, pembuih atau foaming agent adalah bahan tambahan pangan untuk membentuk atau memelihara homogenitas dispersi fase gas dalam pangan berbentuk cair ataupun padat. Nah, foaming agent adalah bahan yang mengandung surfaktan yang berguna untuk menurunkan tegangan permukaan suatu zat sehingga dapat membentuk gelembung-gelembung udara gitu tadi gitu. Nah, untuk foaming agent sendiri itu jenisnya itu ada yang padat gitu, juga ada yang cair. Untuk foaming agent juga itu bisa diaplikasikan ke dalam makanan gitu maupun minuman. Nah, untuk jenis-jenisnya di sini tuh ada yang ada gom santan, kemudian ada selulosa mikrokristalin dan etil metil selulosa gitu. Nah, untuk gom santan gitu. Jadi untuk contoh pemakaian gom santan dalam bahan tambahan pangan itu kayak misalkan dalam yogurt, dalam susu coklat gitu, susu kental manis, kemudian ada kembang gula gitu, ada puding juga, yogurt gitu. Itu bisa di dalamnya itu bisa ditambahkan bahan tambahan pangan gom santan tadi. Nah, untuk batas pemakaiannya gitu, atau batas maksimum pemakaian bahan tambahan pangan ini itu adalah CPPB gitu. Atau artinya itu merupakan CPPB adalah jumlah yang diizinkan bahan tambahan pangan dalam ukuran jumlahnya itu secukupnya gitu. Jadi tergantung kita butuhnya berapa gitu. Nah, kecuali ada yang jenis ini tuh yang contohnya itu penerapan pada krim wiped gitu. Wiped cream gitu. Nah, itu tuh ada batasannya gitu, yaitu 5.000 mg per kilogram gitu. Nah, untuk selulosa mikrokristalin, etil metil selulosa gitu. Ini contoh-contohnya seperti tadi, misalkan seperti ada di susu gitu, ada di susu kental manis, kemudian ada di whipped cream, kemudian ada di puding, ada di yogurt. Itu batas maksimum pemakaiannya itu CPPB tadi, artinya menyesuaikan gitu, secukupnya tergantung efek seberapa banyak efek yang kita inginkan gitu. Nah, kemudian untuk contoh pembuih atau foaming agent yang alami, yaitu kita bisa mensintesis dengan cara mereaksikan asam lemak dari minyak nabati seperti asam laurat dari virgin coconut oil atau VCO. Nah, dengan alkali. Contoh lainnya itu adalah sawit gitu. Jadi minyak sawit, virgin coconut oil itu bisa digunakan sebagai bahan tambahan pangan pembuih. Nah, jadi lanjut untuk bahan tambahan pangan yang selanjutnya. Nah, jika tadi kita bahas tentang foaming agent atau bahan tambahan pangan pembuih, di sini kebalikannya anti foaming gitu. Kalau tadi kita mencari bagaimana supaya makanan itu menimbulkan busa, maka ini untuk mencegah timbulnya atau mengurangi pembentukan busa atau buih. Nah, untuk pengertiannya sendiri bisa dilihat anti buih atau anti foaming agent pembentukan buih. Nah, untuk jenis BTP ini gitu atau BTP anti buih, di antaranya itu ada kalsium alginat, kemudian ada mono dan diglisirida asam lemak. Kemudian untuk contoh antifoam alami itu bisa terbuat bahannya itu dari minyak bintaro. Nah, itu nanti bisa digunakan sebagai bahan atau BTP anti buih. Baik, lanjut ke bahan tambahan pangan yang selanjutnya. Ini ada antioksidan. Nah, antioksidan. Untuk pengertian antioksidan adalah bahan tambahan pangan untuk mencegah atau menghambat kerusakan pangan akibat oksidasi.
kita kan sering kayak ngelihat apel gitu kan, kalau dibelah lama-lama jadi coklat gitu. Itu kan berarti ada terjadinya peristiwa oksidasi. Nah, jadi bahan tambahan pangan ini tuh ditambahkan supaya apa? Supaya bisa mencegah atau menghambat kerusakan pangan gitu akibat peristiwa oksidasi tadi gitu. Nah, jadi antioksidan itu diperlukan oleh tubuh itu untuk menetralisir, kemudian untuk mengurangi dan mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh reaksi radikal bebas yang umumnya terjadi pada bahan pangan yang mengandung ikatan asam lemak jenuh ganda seperti pada sel normal, protein, dan lemak. Nah, kemudian untuk struktur molekul yang dimiliki senyawa antioksidan itu mampu mendonorkan elektronnya pada molekul radikal bebas. Tuh. Jadinya bisa memutus reaksi berantai dari radikal bebas. Jadi bisa mengurangi atau menghambat tadi kerusakan akibat peristiwa oksidasi. Nah, lanjut. Nah, di sini ada jenis bahan tambahan pangannya dulu yang sebelah kanan. Nah, di sini ada 13 jenis. Itu yang pertama ada asam askorbat, kemudian natrium askorbat, kalsium askorbat, kalium askorbat, askorbil palmitat, askorbil stearat, tokoferol juga banyak jenisnya, kemudian ada profil galat, asam eritrobat, natrium eritrobat, TBHQ, BHA, dan BHT. Gitu. Nah, kemudian untuk jenis-jenis antioksidan ini, kayak misalkan yang asam askorbat itu untuk penerapannya misalkan dalam susu, kemudian untuk penggunaannya dalam susu kental, kemudian penggunaan dalam keju, dalam puding, dalam buah olahan, kemudian bisa juga dalam daging, dalam kedelai, kemudian dalam telur yang diawetkan, itu penggunaannya itu sama CPPB gitu. Artinya penggunaan bahan tambahan pangan ini diizinkan jumlahnya itu tergantung kebutuhan gitu, kebutuhan si pemakai. Jadi penggunaannya secukupnya gitu. Nah, kecuali ada bahan tambahan pangan diet gitu. Kalau diet itu secukupnya juga, tapi ada pengecualian untuk makanan bayi gitu. Nah, kemudian untuk yang jenis yang kedua sampai yang terakhir itu sebagian besar itu banyak yang batas maksimalnya itu tadi CPPB yang penggunaannya itu secukupnya. Namun untuk lebih rincinya lagi itu teman-teman bisa baca di peraturan kepala BPOM nomor 38 tahun 2013 gitu untuk batas penggunaan si jenis BTP antioksidan ini. Nah, untuk selanjutnya untuk bahan alami yang bisa digunakan sebagai bahan tambahan pangan antioksidan, itu di sini yang pertama ada biji alpukat gitu. Nah, jadi untuk biji alpukat ini itu sesama dengan jurnal yang saya review, di mana jurnalnya itu berjudul penambahan tepung biji alpukat sebagai sumber antioksidan pada makanan sereal. Nah, yang ditulis oleh dia dan kawan-kawan pada tahun 2020 gitu. Nah, jadi di sini untuk sumber antioksidannya adalah biji alpukat. Nah, untuk caranya biji alpukatnya sendiri itu yang pertama dibersihin dulu, kemudian kulit-kulit tipis yang ada di biji alpukat itu juga dibersihin. Setelah itu biji alpukatnya dipotong kecil-kecil dan dikeringkan gitu. Nah, setelah kering biji alpukatnya di blender gitu. Setelah di blender kita menghasilkan tepung biji alpukat gitu. Nah, tepung tersebut ada uji kadar airnya, kemudian ada uji debunya gitu. Nah, yang paling utama di sini kan uji kadar antioksidannya gitu. Karena kita mau tahu seberapa besar kandungan antioksidan dalam biji alpukat tersebut. Jadi setelah diuji, tepung biji alpukat itu memiliki kadar antioksidan itu sebesar 84,083% gitu. Artinya kan kadar antioksidan tinggi gitu. Nah, hal ini pun sejalan dengan penelitiannya Segovia pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa ekstrak biji alpukat dengan konsentrasi 0,70% mampu menunda oksidasi minyak sebanyak 80% gitu. Artinya biji alpukat itu mengandung banyak antioksidan gitu. Nah, kemudian untuk biji alpukat sendiri ini kan diuji juga gitu. Dari judulnya kan
sebagai sumber antioksidan pada makanan sereal gitu. Jadi tepungnya itu ditambahkan ke makanan sereal gitu. Alasannya untuk mengurangi rasa pahit gitu. Karena rasa pahit merupakan salah satu rasa pahit itu merupakan minus dari si biji alpukat gitu. Makanya perlu ditambahin ke makanan sereal. Nah, dari responden yang diuji itu 75% aman sama rasanya gitu. Nah, sedangkan 25% yang lain ada yang sampai ngerasain pahit banget gitu. Ada juga yang ngerasain pahit aja gitu. Nah, berarti kan tadi kekurangan dari biji alpukat tadi itu rasa pahitnya. Namun, dia memiliki kandungan antioksidan yang tinggi gitu. Yang tadi bisa mencegah kerusakan akibat adanya radikal bebas gitu pada tubuh kita. Kemudian yang kedua itu ada daun kelor. Nah, untuk yang daun kelor ini juga melihat dari penelitian itu ada penelitian dari yang berjudul uji aktivitas antioksidan hasil freeze day dari ekstrak air daun kelor, bit, dan brokoli sebagai bahan tambahan minuman suplemen tahun 2021. Nah, jadi di sini sama untuk penelitian ini tuh diuji juga antioksidannya, di mana hasilnya daun kelor itu memiliki kandungan antioksidan gitu. Meskipun hasil dari penelitian itu masih tergolong lemah gitu. Nah, kemudian lanjut ke bahan tambahan pangan yang berikutnya itu ada bulking agent gitu, atau peningkat volume. Nah, untuk pengertiannya, bulking agent adalah bahan tambahan pangan untuk meningkatkan volume pangan. Gitu. Nah, jenis peningkat volume yaitu natrium laktat, asam alginat, natrium alginat, propilen glikol alginat, agar-agar, karagen, gom guar, gom tragakan, gom arat, gom karaya, ester glisrol, resin kayu, selulosa mikrokristalin, selulosa bubuk, metil selulosa, dan lain-lain gitu. Jadi masih banyak lagi jenis dari bulking agent gitu. Nah, kemudian untuk jenis alginat itu dapat diperoleh salah satunya itu atau diantaranya dari ganggang coklat gitu. Yang asalnya itu bisa dari genus Ascophyllum Eclonia, Durvillae, Laminaria, Lawsonia, kemudian Durvillae, Laminaria, Lawsonia, Macrocystis, Sargassum turbinaria gitu. Jadi bisa kita dapetin salah satu jenis bulking agent alginat dari ganggang coklat yang genus tadi. Tuh. Nah, selanjutnya itu ada bahan tambahan pangan pengental. Nah, pengental gitu berarti kan bahan tambahan pangan untuk membantu mengentalkan sebuah makanan gitu. Nah, untuk pengental atau bahasa Inggrisnya thickener adalah bahan tambahan pangan untuk meningkatkan viskositas pangan. Makanan yang dapat membantu terbentuknya atau memantapkan sistem dispersi yang homogen pada makanan. Nah, kemudian untuk jenis bahan tambahan pangan pengental yang diizinkan itu terdiri atas ada kalsium asetat, natrium laktat, kalsium laktat, asam alginat, natrium alginat, kalium alginat, kalsium alginat, dan lain-lain gitu. Nah, untuk contoh bahan pengental yang alaminya itu kan kayak kita masak tuh suka nambahin tepung maizena gitu kan dari pati jagung, kemudian bisa juga dari pati kacang hijau, bisa juga kita dari tepung tapioka dan juga dari pati talas kimpul gitu, yang mana bahan-bahan tadi itu bisa membantu mengentalkan suatu produk gitu atau suatu makanan. Nah, kemudian untuk batas maksimumnya itu bisa tertera dalam peraturan kepala BPOM nomor 15 tahun 2013. Nah, di mana sebagian besar batas maksimum bahan pengental ini adalah CPPB gitu, yang berarti jumlah BTP yang diizinkan terdapat pada pangan dalam jumlah secukupnya yang diperlukan untuk menghasilkan efek yang diinginkan gitu. Jadi jumlahnya tadi secukupnya gitu, tergantung kita butuhnya berapa banyak gitu. Untuk lebih detailnya, teman-teman bisa buka di peraturan kepala BPOM nomor 15 tahun 2013 gitu. Baik,
Lanjut. Nah, jadi kemudian untuk bahan tambahan pangan yang dilarang tuh. Nah, jadi dalam Permenkes nomor 33 tahun 2012 itu disebutkan bahwa ada beberapa bahan tambahan pangan yang dilarang tuh. Nah, diantaranya yang pertama ada asam borat, asam salisilat, dietil pirokarbonat, kemudian ada dulsin, formalin, kalium bromat, kalium krolat, kloram, fenikol, minyak nabati yang dibrominisasi, nitrofurazon, dulkamara, dan lain-lain gitu. Nah, biasa satu contohnya kan kita sering dengar formalin gitu kan. Nah, formalin itu ternyata dia itu tugasnya itu bisa untuk membunuh kuman gitu. Nah, juga biasa digunakan dalam pembersih lantai gitu. Nah, masa pembersih lantai kita masukin ke makanan gitu. Makanya dia dilarang karena dia juga ada efeknya gitu. Untuk formalin sendiri itu bisa menyebabkan korosif gitu, bisa menyebabkan gangguan pada saluran pencernaan seperti bisa mual, bisa muntah gitu. Jadi ada efek dari bahan ini gitu, sehingga bahan tambahan pangan ini tuh dilarang oleh tadi peraturan yang tertera dalam peraturan Menteri Kesehatan gitu. Nah, jadi teman-teman itu pemaparan tentang bahan tambahan pangan. Jadi untuk bahan tambahan pangan yang tadi sudah dipaparkan itu bukan untuk dikonsumsi secara langsung gitu. Jadi yang namanya bahan tambahan pangan itu ya sebagai tambahan dalam suatu pangan gitu, nggak bisa dikonsumsi secara langsung. Kemudian untuk bahan tambahan pangannya sendiri itu bisa ditambahkan nggak cuma saat proses pembuatan makanannya gitu, tapi bisa juga saat pengemasannya gitu sebagai pengawetan atau saat penyimpanannya gitu. Jadi cukup sekian presentasi dari kami kelompok 5 yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.